Hampir semua sudut pandang di area Danau Segara Anak begitu nampak indah, tak luput dari sorotan kamera para pendaki, hingga jadi koleksi berharga di laman media mereka. Setiap view yang terlihat seolah memiliki cerita tersendiri tentang pengalaman, kejadian, momen, dan fenomena alam yang terjadi di tempat ini. Sungguh menakjubkan. Hai Baladena, setelah tadi kita mancing ikan, sekarang kita membersihkan ikannya. Tuh ya, kurang sisitan hela, kurang pejitan hela, biar nanti langsung kita goreng, langsung kita eksekusi untuk makan. Kita membersihkan ikannya di tepian Danau Segara Anak. Wih, keren banget kan? Hehehe. Sama Mas siapa Mas namanya? Mas Rijal tuh dari Lombok Timur. Mas Rijal dari Lombok Timur lagi mancing ikan. Kuning badak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, barusan ikannya udah mati tapi masih mau kabur. Langsung kena mental. Lekat dia. Ya. Hai Baladena, sekarang Adena mau makan siang dulu. Makan ikan dari Danau Segara Anak, dibuat sup ikan Danau Segara Anak bihun. Rasanya ting jika nahaun. Mana nah. Enak lah, kan biasaan. Nama endulus. Nih dapur kita. Berantakan kayak kapal. Segala ayat pokok nama. Itu tetangga kita dari Lombok. Persiapan lagi waradul. Nih Ramdan dari Cirebon. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin di hari ketiga perjalanan Adena di Gunung Rinjani sangatlah penting. Merekam setiap momen untuk disajikan pada Baladena semua jadi bagian yang diutamakan selain sekedar berpetualang. Weh, mantep banget nih, lagi pada masak. Weh, wangi ikannya menggoda iman. Ini semuanya pada sibuk. Kesini. Rinjani. Iya banget, harus dong. Nyesal kalau nggak ke Rinjani. Mereka adalah teman baru Adena dari Lombok Timur. Kita bertemu saat menuju Danau Segara Anak di jalur turun dari Pelawangan. Mereka sangat baik dan kita tidak canggung untuk berbagi cerita, bercanda, hingga makan malam bersama. Kane boleh. Besok juga boleh. Hai, itu namanya Bang Holid. Dia sangat lucu. Dia pernah tinggal di Bandung sehingga hafal beberapa kosakata dan bahasa Sunda. Selain Bang Holid ada juga Bang Wandi, Bang Zain, Bang Putra, Bang Wahyu, Bang Yuna, Bang Siswandi, dan Bang Alvan. Mereka sangat baik. Malam terakhir Adena di Danau Segara Anak sangat berkesan karena bisa makan bersama mencicipi hidangan sup ikan hasil tangkapan tadi siang dengan bumbu racikan khas Lombok. Mantap. Terima kasih ya. Hehehe. Pagi yang tenang dan dingin di area camp Danau Segara Anak hari keempat atau hari terakhir jatah waktu pendakian. Semoga suatu hari nanti bisa kembali ke sini, menikmati kembali keindahannya. Mungkin dengan sahabat, keluarga, atau orang-orang spesial dalam hidupku. Harus kembali lagi. Mereka harus melihat langsung apa yang aku lihat ini. Sangat beruntung saya bisa menyaksikan fenomena langka ini, yaitu air terjun di atas sumber air Aikalak. Tidak setiap bulan air terjun ini tercipta, hanya selama air danau meluap atau volumenya naik akibat curah hujan yang tinggi. Jika di musim kemarau, ya kemungkinan surut lagi. Ini adalah area sumber air panas alami Aikalak. Di sini saya mandi air panas alami, merelaksasi otot-otot yang pegal, mengembalikan mood agar ready kembali untuk menempuh perjalanan pulang, melintasi jalur Torian yang terkenal menantang. Sangat menyenangkan.
Sebelum kembali ke area camp untuk berkemas, saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Merekam setiap sudut view yang indah, menelusuri spot cantik yang tersembunyi, namun tetap dengan perhitungan waktu dan keselamatan diri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti kepingan surga yang tersembunyi di antara celah tebing, lokasi di sekitar sumber air Aikalak ini sangat mengagumkan. View yang eksotik membuat imajinasi seolah berada di negeri dongeng yang terpampang dalam kehidupan nyata. Wow, keren! Celah yang besar ini merupakan jalur aliran lava dari kaldera Gunung Samala saat meletus dahulu kala. Tak terbayang jutaan volume lava panas mengalir ke jalur yang sekarang jadi ngara yang cantik dan indah. Selama mendaki Gunung Rinjani, terutama saat camp di tepian Danau Segara Anak, saya belum tahu letak mata air bersih untuk keperluan makan dan minum. Saya pikir tempatnya di Aikalak. Ternyata dari Aikalak harus menelusuri jalan setapak kurang lebih 30 meter ke arah timur, tersembunyi di antara pohon perdu. Dan untuk mendapatkan air bersih ini, kita harus sabar. Selain kucurannya kecil, juga banyak pendaki mengantri. Tak jauh dari sumber mata air bersih, masih di area yang sama, tersembunyi di balik bebatuan dan tebing terdapat satu spot cantik, air terjun Bidadari. Masih satu aliran sungai dari air terjun Aikalak. Di lokasi ini sangat dilarang berenang karena terdapat cekungan atau palung di bawah aliran air terjunnya. Dikhawatirkan terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pada waktu tertentu, terutama saat cuaca bagus, para pendaki Gunung Rinjani juga bisa mendirikan tenda di area Aikalak. Selain dekat ke sumber mata air, juga dekat dengan air panas alami. Jadi bisa langsung berendam sambil ngecamp. Mantap gak tuh? Untuk menuju lokasi ini, perlu ekstra hati-hati karena kita harus menelusuri jalan setapak di lereng tebing. Dan kerennya, di area ini terdapat sinyal handphone cukup bagus. Jadi bisa berkabar atau kirim status, bahkan video call. Keren kan? Hahaha, mantap. Aden-aden tuh. Setelah berkemas dan packing perlengkapan, lanjut menuju pulang. Berdoa terlebih dahulu agar lancar dan selamat sampai tujuan. Rinjani. Yes. Seindah apapun tempat yang kau kunjungi, walau terasa berat untuk meninggalkan, suka atau tidak kita harus kembali pulang, membawa setiap kenangan dan menguntai cerita agar terus abadi di lini masa. Mungkin bagi sebagian orang yang sering naik turun Rinjani, semua keindahannya sudah biasa. Fokusnya lebih ke tugas atau peran sebagai apa hingga harus bergelut dengan aktivitas di gunung yang megah ini. Tapi bagi saya, memasuki Rinjani adalah perjuangan dan petualangan yang luar biasa. Tidak mudah dan tidak gampang begitu saja bisa pergi sesuai keinginan hati. Perlu rangkaian persiapan yang bisa jadi penuh dengan drama. Wow, ngeri-ngeri sedep ya jika melintasi jalur Torean. Kita seperti akan memasuki masa Jurassik di mana kita serangkaian peneliti atau penjelajah yang akan mencari keberadaan hewan prasejarah. Hahaha. Baru beberapa meter saja dari area camp Danau Segara Anak, kita sudah disuguhkan view yang luar biasa. Jalan setapak membelah savana dengan kontur menurun, diapit dua tebing gunung yang tersaput kabut. Vibes-nya jadi ala-ala misteri ya. Pada waktu yang bersamaan, wow, banyak juga ya pendaki yang hendak turun menggunakan jalur Torean. Tak ayal lagi, jalan setapak pun jadi padat merayap. Perlu kesabaran dan tetap hati-hati karena lereng sebelah kiri adalah jurang yang cukup dalam. Area ini biasa dijadikan tempat beristirahat baik pendaki yang akan naik ke Danau Segara Anak atau yang akan turun ke Torean. Di sini terdapat telaga-telaga kecil dengan kandungan air panas alami. Juga ada jalur untuk menuju ke Goa Susu. Ai, lihat itu. Jalan setapaknya ada di lereng tebing yang curam. Terlihat antrian pendaki berusaha naik satu persatu untuk melaluinya. Wow, ini cukup menantang. Hati-hati ya.
Di tanjakan curam ini ada tangga kayu yang tersedia untuk memudahkan para pendaki melaluinya dan tetap harus antri. Wow, sehabis tanjakan tadi kita tiba di jalur bonus berupa savana dengan tanaman perdu yang terhampar menawan. Tak sabar untuk berfoto dan ambil gambar. Membelah rimbunnya rerumputan hijau di antara kedua lembah yang tinggi menjulang menjadi pengalaman tak terlupakan, seolah sedang berada di alam pegunungan film box office The Lord of the Ring. Betul kan? Hehehe. Masya Allah, indah luar biasa ciptaanmu. Ini belum terlewati semuanya, tapi langkah-langkahku terus tersendat karena setiap view yang dilewati mampu mengalihkan fokus mata yang seharusnya ke jalur utama. Terjal dan curamnya trek jalur Torian membutuhkan fokus dan kehati-hatian yang ekstra. Untuk memudahkan para pendaki, di beberapa titik yang curam disediakan tangga yang terbuat dari besi yang kokoh. Tantangan utama saat trekking di jalur menurun dengan kemiringan yang curam adalah tetap menjaga keseimbangan badan dengan beban berat di punggung, serta dengkul yang dibuat tremor akibat tekanan dari badan bagian atas, juga pergelangan kaki yang rentan terkilir. Perlu mengatur ritme langkah, mengatur napas, dan tidak memaksakan alias pelan-pelan saja. Wow, trek ini sangat keren. Turunannya tajam dan curam. Tambang ini jadi satu alat bantu untuk menopang badan agar tidak tergelincir atau terjatuh. Tantangan paling membahayakan di jalur ini bukan saja trek yang curam atau terjal, tapi kekuatan fokus yang selalu teralihkan pada indahnya view sepanjang jalur. Sangat membahayakan jika kaki kita melangkah, sementara pandangan kita teralih ke segala arah. Ya, emang ini sangat indah. Wow, berasa tidak asing dengan sungai ini ya. Sering lewat di beranda Instagram atau aplikasi media sosial lainnya. Hampir setiap pendaki memiliki dokumentasi foto atau video di sungai dengan view yang luar biasa ini. Lokasi ini menjadi salah satu tempat istirahat favorit bagi para pendaki yang singgah ke Rinjani. Visual yang didapatkan oleh mata dan kamera sangatlah berbeda. Apa yang saya lihat begitu cool view dengan rasa takjub yang terasa di dada. Mungkin tak sama jika Baladena melihat view ini dari konten video saja. Semoga suatu hari nanti, bagi Baladena yang belum mendaki Gunung Rinjani, bisa berkesempatan singgah di Tanah Lombok, hingga mengeksplor setiap sudut keindahannya. Salah satunya menikmati indahnya Gunung Rinjani dan semua spot terbaiknya. Satu lagi jalur yang melalui anak sungai kami lalui. Airnya sangat jernih. Suasananya begitu sejuk karena berada di rimbunnya pepohonan. Wow, apa itu? Tebing yang menjulang tinggi dengan kontur berbatu diselimuti rerumputan hijau. Aha, sepertinya kita akan melalui trek terekstrim jalur Torean. Wow. Tebalnya kabut masih menyelimuti bagian atas dari lereng gunung. Saat kami melewati jalur tebing ini, masih nampak view sungai dan ngara yang seolah kami sekarang akan menuju negeri langit. Satu hal lagi yang keren di jalur tebing menuju Torean adalah keberadaan sumber mata air ini. Di tempat ini para pendaki biasa beristirahat sekaligus mengambil air untuk diminum hingga dibawa untuk persediaan di perjalanan. Waduh, saat melewati trek ekstrim dengan jalan sempit di lereng tebing dengan jurang yang dalam, tiba-tiba cuaca berkabut pekat, seolah akan memasuki dimensi lain ya. Di sini tersedia tali besar untuk pegangan para pendaki.
Benar-benar harus fokus dan hati-hati, karena jika salah langkah, dalamnya jurang di bawah siap melahap siapa saja. Seleng. Berselimut tirai kabut, megah dan gagah di antara tebing dan celah, mengalir deras bak butir permata yang terhempas, meliuk mengalir di antara terjal batu dan perdu, bagai tinta yang menulis kata untukku tentang rasa rindu untuk kembali menyaksikan indahnya air terjun Penambungan. Ya, inilah jalur Torean dengan sejuta cerita dan kisah tentang pengalaman dan makna petualangan, tentang kesabaran, tentang kegigihan, tentang kekuatan dan keyakinan. Hutan Torean menjadi salah satu jalur pendakian untuk menuju Gunung Rinjani. Hutan tropis ini menjadi peninggalan berharga dan bersejarah dari gagahnya Gunung Samalas sebelum meletus dan kini menjadi Gunung Rinjani atau warga lokal menyebutnya Renjani. Hutan Torean merupakan hutan adat yang sangat dijaga dan disakralkan oleh warga setempat dengan kearifan lokalnya. Dan secara ekologi, keberadaan hutan Torean sangat penting bagi keseimbangan alam, terutama sebagai paru-paru bumi. Sumber daya alam yang berharga ini perlu dijaga kelestariannya. Warga lokal, para pendaki, guide atau porter, dan umumnya masyarakat harus memahami dan mengetahui akan pentingnya keberadaan hutan. Hutan Torean dan Gunung Rinjani akan terus menjadi aset berharga, khususnya bagi warga Lombok, warga negara Indonesia, dan umumnya manusia di bumi atau dunia. Tidak sedikit manusia yang bergantung pada keberadaan Gunung Rinjani, apakah itu sebagai explorer, traveler, peneliti, guide, porter, dan masyarakat lainnya yang mengoptimalkan potensi Gunung Rinjani serta area sekitarnya sebagai salah satu mata pencaharian. Melewati salah satu lokasi cukup luas, di sini terdapat shelter sebagai tempat singgah untuk berlindung dan bernaung dari kondisi yang tidak memungkinkan untuk terus trekking. Dari lokasi ini ada 2 jalur pendakian yang ditandai oleh sebuah plakat sederhana mengarahkan pada base camp Senage dan base camp Torean. Melewati hutan Torean dengan pepohonan yang lebat dan sebagian pohon berukuran tinggi besar di suasana sore hari menjadi pengalaman tak terlupakan. Menimbulkan beragam sensasi yang saya rasakan, mulai rasa takjub, lelah, seram, eksotis, dan mistis. Mantap! Tantangan lain yang harus dihadapi saat melintasi hutan Torean, terutama di saat setelah turun hujan, adalah jalur trekking yang dipenuhi lumpur cukup tebal, ditambah dengan jalinan akar yang mencuat dan melintang di jalur lintasan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dengan tantangan cuaca, kabut, dan hujan, serta trek yang berliku dan panjang, akhirnya tiba juga di pos ojek Gunung Loloan. Dari area ini para pendaki bisa menggunakan jasa ojek gunung agar mempercepat perjalanan menuju base camp Torean dengan biaya Rp50.000.
Nih buat kenang-kenangan, maaf ya pakai tangan kiri. Kakak nggak punya lagi. Nanti kalau kakak main lagi ke sini, kakak bawain oleh-oleh ya. Terima kasih kalian. Hai sahabat Adena. Tadi Adena minta air minum dari salah satu warga dan beliau sangat baik banget. Nah, itu namanya Denny kelas 5 SD dan juga ada di kecil kelas masih TK ya, Dek ya. Ibu namanya Ibu siapa? Gita. Ibu Gita. Ini dari Torean ya Bu, Kecamatan Bayan. Terima kasih ya Bu, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu ya Bu. Iya amin. Hai sahabat Adena, baru dapat sinyal di pos ojek. Tadi turun dari jalur Torean hujan. Dapat view bagus sih nanti ya. Nonton di channel Adena Adventure. Monggo Bunda duluan. Hai sahabat Adena, ini adalah tempat untuk melapor. Setiap pendaki melapor di sini. Tanda sudah melaksanakan kegiatan pendakian. Alhamdulillah, setelah full trekking, akhirnya tiba juga di Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan. Dusun Torean merupakan perkampungan yang dijadikan base camp pendakian Gunung Rinjani. Weh, langsung nyampe aja di Pelabuhan Lembar. Hahaha. Setelah berkemas dari Torean, kita langsung gas menuju pelabuhan agar tidak ketinggalan kapal laut yang akan dinaiki. Emang beda ya Explorer Lombok kali ini. Serba set. Maklum karena harus mengoptimalkan waktu yang singkat. Jadi tak ada waktu buat singgah ke sana ke sini, apalagi belanja oleh-oleh khas Lombok. Semoga nanti bisa ke Lombok lagi ya dan eksplor keindahan Lombok hingga ke tiap pelosoknya.